Selamat bertemu kembali para pendengar Perspektif Baru dan terima kasih atas minat Anda dan kesetiaan mengikuti acara radio ini selama lebih dari 3.000 kali mulai dari tahun 1995. Kita juga akan punya topik dan tamu yang sangat besar secara historis dan secara relevansinya untuk kita. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih pada stasiun-stasiun radio yang memungkinkan kami selalu mengudara tanpa gangguan seminggu sekali sejak tahun 1995 yang sekarang dipelopori oleh stasiun berikut ini. Yang barangkali pendukung utama, sponsor utama dalam pengertian dukungan, so sini tidak ada sponsorship keuangan, itu adalah jaringan KBR yang menyiarkannya pada hari Sabtu jam 4.30, yang lain menyiarkannya pada jadwal mereka masing-masing ada di website kami. Kita akan bicara mengenai reforma agraria, khususnya mengenai konferensi Global Land Forum yang akan diadakan di Bandung bulan September, dan kita akan berbicara sebagai pemimpin dari gerakan ini di Indonesia, yaitu Sekjen KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan juga aktivis peneliti dari sejak lahirnya gerakan ini di Kota Bandung dan sekarang menyebar menjadi nasional. Jadi kami menyambut hangat kedatangan di studio Ibu Dewi Kartika. Terima kasih Pak Wimar. Selamat siang semua. Selamat siang dan satu kehormatan untuk bisa bicara one on one dengan Anda yang kami juga akan tuliskan dan segala macam, karena kita ingin menggunakan saat ini untuk mempelajari kembali, mengingat kembali apa itu pembaruan agraria dan juga apa itu GLF yang akan menjadi peristiwa, diharapkan menjadi peristiwa yang memusatkan perhatian dunia, paling sedikit nasional, ke Kota Bandung. Jadi KPA itu ya, itulah organisasi yang memang memperjuangkan pembaruan agraria yang tentu terlintas mencakup banyak tema. Tapi kalau mau diperas jadi satu, itu adalah social justice, keadilan sosial. Saya belajar dari Anda juga nih, bukan saya yang pintar, tapi memang itulah yang menjadi inspirasi dari rezim ke rezim, dari zaman ke zaman. Bahkan undang-undang yang dipegang oleh para penggerak ini adalah Undang-Undang UU-PA tahun 1960. Betul. Jadi udah dari era beda. Nah, mengapa ini menjadi begini hidup di Indonesia? Konflik lahan itu berkurang atau nggak bisa-bisa? Mengapa kalau pun berkurang atau tidak? Iya. Jadi memang Global Land Forum ini momentum yang penting bagi Indonesia karena ini adalah Global Land Forum yang ke-8. Sebelumnya terakhir itu di Dakar, Senegal. Kenapa penting bagi Indonesia? Karena ini momentum memang di saat pemerintahan kita sedang punya keinginan politik dan janji politik termasuk kebijakan ingin menjalankan agenda reforma agraria yang sebenarnya ini sangat dinanti-nanti oleh kalangan gerakan tani yang selama ini menuntut perbaikan ketimpangan struktur agraria, kemudian menuntut juga untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Jadi ini momentum penting, ini hajat 3 tahunan Global Land Forum, forum pertanahan terbesar di dunia. Jadi KPA bersama Gerakan Masyarakat Sipil, pemerintah Indonesia bersama International Land Coalitions akan menyelenggarakan hajat forum pertanahan global ini nanti di Bandung. Nah, kenapa Bandung yang dipilih? Karena memang dari sekian banyak kota pilihan, Bandung punya kesejarahan yang cukup unik karena dulu kita punya spirit Bandung Asia Afrika, gerakan non-blok di tahun 1955, dan kita hendak mengembalikan lagi spirit Bandung itu, deklarasi Bandung itu ke dalam Global Land Forum, mengingat dalam konteks kekinian ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan terkait pertanahan, sumber daya alam itu belum terselesaikan juga. Nah, mudah-mudahan di GLF nanti di Kota Bandung kita bisa tidak sekedar membicarakan tapi juga mencari solusi
tidak hanya di konteks nasional tapi regional sampai global, Pak Wimar. Kita dengar tadi berkali-kali pentingnya Bandung dalam forum ini, jadi ini bukan pilihan kebetulan atau pilihan karena udaranya nyaman, Bukan sekedar venue, bukan sekedar venue, tapi Bandung malah satu pengertian ya. Ya. Semangat Bandung, halo-halo Bandung, itu kan dari zaman revolusi kali ya. Pokoknya saya tekankan ini supaya pendengar yang berada di kota Bandung bisa merasa terpanggil, tergairahkan, dan mendukung suksesnya acara ini di kota Bandung. Ya, Ibu Dewi Kartika, tadi terdengar istilah petani, tapi di sini agraria juga masalah sertifikat, masalah ya ATR. Jadi luas sekali. Tekanannya ada di mana pada konferensi ini? Ya tadi sudah bilang social justice, artinya apa? Jadi tema besar Global Land Forum yang ke-8 ini adalah disesuaikan dengan konteks nasional yang sedang berkembang, yaitu sedang ada momentum agenda reforma agraria dan sedang menghadapi tantangan sebenarnya dari tingkat realisasinya sejauh mana. Apakah janji politik itu realisasinya sudah relatif konkret tadi untuk memenuhi hak-hak dasar petani. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena memang dalam konteks nasional mayoritas petani kita itu adalah kelompok petani gurem. Artinya pemilikan lahannya rata-rata di bawah 0,5 hektar, bahkan rata-rata 0,3 hektar. Sisanya banyak yang landless, tidak bertanah atau tunakisma. Nah, kenapa reforma agraria menjadi isu utama? Akibat dari ketiadaan akses pemilikan kontrol terhadap tanah itu menyebabkan juga konflik agraria di Indonesia. KPA mencatat tahun 2017 saja 758 konflik agraria masih menunggu untuk diselesaikan. Dan kalau ditarik lagi ke belakang ke masa-masa pemerintahan sebelumnya, situasinya relatif tidak berubah. Nah, justru momentum ini kita ingin menunjukkan sebenarnya progres Indonesia mengatasi konflik, ketimpangan, dan social justice itu semacam apa. Dan tentu ini akan diserap oleh komunitas global. Ini pengalaman Indonesia menjalankan reforma agraria semacam apa sih? Dan kita juga bisa mengambil pengalaman, ada 70 negara yang akan hadir, yang beberapa negara itu sudah menjalankan reforma agraria juga. Artinya ada yang lebih maju dari Indonesia. Jadi. Bisa sebut negara-negara di mana reforma agraria itu lebih maju, lebih berhasil? Negara-negara seperti Cina, Taiwan itu termasuk yang sudah menjalankan reforma agraria. Kemudian kalau di Asia Tenggara ada Filipina bahkan sudah 30 tahun lebih. Mengapa dulu banyak kekhawatiran terhadap land reform, dan saya juga termasuk barangkali dibesarkan dalam lingkungan itu ya. Apakah karena trauma zaman dulu ataukah memang itu ketidakadilan itu berlangsung terus gitu? Betul. Kalau dalam konteks sejarah nasional, memang dulu zaman Soekarno itu yang sangat mendukung agenda tanah untuk rakyat itu adalah PKI dengan BTI-nya tentu, sehingga selalu stigmatisasi bahwa land reform itu adalah isunya komunis. Nah, tetapi padahal pasca kemerdekaan itu panitia negara, jadi negara pemerintahan kita sengaja membentuk panitia negara 13 tahun merumuskan undang-undang pokok agraria, karena dulu dasarnya adalah kita sudah dijajah sekian ratus tahun, sumber daya alam kita sudah dikeruk, tanah-tanah kita dulu dari tanah-tanah desa berkembang menjadi tanah-tanah perkebunan milik VOC, sehingga ada semangat spirit anti kolonialisme, kemudian monopoli terhadap tanah dan sumber daya alam oleh pihak private swasta, kemudian diperuntukkan untuk land to tiller, tanah untuk penggarap, itu menjadi esensi dari undang-undang pokok agraria. Jadi spirit social justice-nya itu yang hendak ditegakkan. Nah, kemudian memang sayangnya memasuki masa Orde Baru itu dipetieskan, dibekukan, tidak dihapus undang-undang pokok agraria tapi dibiarkan saja, tidak menjadi payung bagaimana tanah itu diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi yang menjadi acuan adalah sektoralisme undang-undang. Jadi undang-undang tambang, undang-undang perkebunan, dan segala macam itu yang tidak lagi merefer ke undang-undang pokok agraria. Ini sudah betul-betul GLF ini adalah forum lembaga internasional dari Roma sampai ke Bandung, dan tadi disebut Guatemala yang
Anda hadiri. Kira-kiranya kita sebagai tuan rumah akan bisa menyamai standar internasional dalam konferensi. Tentu kita berharap Globalan Forum yang dituan rumahi oleh Indonesia akan lebih prestisius. Tidak hanya dari sisi Akan lebih prestisius. ya harus lebih Oh, ya, prestisius. oke. Karena rata-rata memang Globalan Forum dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Nah, artinya memang kita mengharapkan pemerintah Indonesia betul-betul mendukung agenda Globalan Forum. Mengapa? Karena memang ini dia akan dihadiri oleh kurang lebih 900 peserta mewakili 70 negara. Tidak hanya gerakan masyarakat sipil yang akan hadir, tapi juga unit-unit badan PBB, kemudian lembaga pemerintah akan hadir. Kurang lebih 10 dari kementerian terkait pertanahan di 10 negara itu akan hadir juga di Globalan Forum 2018. Jadi ini momentum yang penting, tidak hanya soal bagaimana kita menunjukkan sukses story atau tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi dalam konteks menjalankan reforma agraria, tetapi juga bagaimana kita menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat secara kebudayaan, culture, backgroundnya itu sangat beragam, dan kompleksitas masalah agrarianya juga sangat menantang. Nah, ini yang perlu disiarkan ke komunitas global. Memang sangat tidak mudah untuk mengatasi isu-isu, dari mulai isu-isu agraria sampai sosialnya, ekonominya terkait tadi, karena ketiadaan akses terhadap tanah itu menjadi sangat luas di Indonesia. Baiklah, jadi kepada teman-teman di Bandung, masyarakat Bandung, nanti carilah akses kepada konferensi ini, memeriahkan paling tidak supaya settingnya, suasananya tuh memang seindah yang kita tahu di Kota Bandung. Iya. Dan kita bisa menikmati sukses dan mendukung usaha Ibu Betul. Dewi Kartika ini. Termasuk Pemprov dan Pemkot Kota Bandung. Pemprov Jabar, yang baru kepilih kemarin, betul. saya nggak usah sebut namanya, tapi sok atuh gitu ya. Betul. Kita ini kan, kita akan mencoba membuka akses kepada konferensi ini sebisa mungkin ya. Terima kasih. Makasih Dewi Kartika dan saya Wimar Witular.